Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Fajri dari HTN kelompok 3. Nah, di video ini saya akan membahas tentang sejarah Konstitusi Indonesia, yang dimana Konstitusi Indonesia pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian berganti dengan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada tanggal 5 Juli 1959, dan akhirnya mengalami perubahan amandemen sebanyak 4 kali. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 ini merupakan konstitusi pertama Indonesia yang dirancang oleh BPUPKI, yang dimana baru dibahas dalam sidang kedua BPUPKI tepatnya pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 16 Juli 1945. Pada pembahasan ini pula dibahas tentang Piagam Jakarta sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 dan disepakati bentuk unitarisme atau kesatuan dan dengan dikepalai oleh presiden, jadi mengalami sistem presidensial, dan akhirnya terdiri atas 44 pasal yang dimana 5 pasal terdiri juga atas 5 pasal aturan peralihan dalam keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Nah, dengan 3 bagian, yaitu pertama pembukaan, kedua batang tubuh, dan terakhir adalah penjelas. Nah, di sini di Undang-Undang Dasar 1945 ini pula juga disepakati yang namanya Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melaksanakan kedaulatan rakyat, yang dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan ada pula lembaga yang lain seperti DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA menjadi lembaga tinggi dan MPR menjadi lembaga tertinggi. Nah, selanjutnya rancangan Undang-Undang Dasar ini telah disepakati oleh BPUPKI, maka disahkanlah rancangan tentang Undang-Undang Dasar tersebut. Dan akhirnya setelah berakhirnya masa tugas BPUPKI dibubarkanlah pada tanggal 7 Agustus 1945, dan kemudian pada hari itu pula dibentuk PPKI yang dimana melaksanakan atau melanjutkan tugas dari BPUPKI itu sendiri. Nah, setelah PPKI dibentuk, akhirnya mulailah sidang pertama yang dimana dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tepatnya 1 hari setelah proklamasi dikumandangkan, dan menetapkan dan mengesahkan dari rancangan yang telah disetujui oleh BPUPKI. Namun sebelum rancangan Undang-Undang Dasar ini disahkan, mengalami sedikit pertentangan yang dimana anggota dari PPKI ingin menginginkan revisi sedikit terhadap beberapa kata bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan pemberian dari Jepang, dan akhirnya disetujui untuk sedikit untuk direvisi dan diubah tentang isi dari rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati BPUPKI yang terkait dengan pemberian kemerdekaan terhadap pemerintahan Jepang ke Indonesia. Dan setelah direvisi dan menjadi sebuah betul-betul karya anak bangsa pada waktu itu, jadi Undang-Undang Dasar murni merupakan karya anak bangsa, dan kemerdekaan bukanlah pemberian atau giveaway dari bangsa lain. Akhirnya ditetapkannya pada hari itu tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia dengan menganut sistem presidensil dengan bentuk negara kesatuan dan terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelas, dan terdiri dari 42 pasal yang dimana 5 pasal aturan peralihan dalam keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Oke, selanjutnya adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang dimana Konstitusi RIS ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1949.
akibat dari imbas Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dilaksanakan secara sempurna akibat dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya, karena pada waktu itu masih berkonflik dengan sekutu atau Belanda yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Dan akibatnya lembaga-lembaga yang ada dalam Undang-Undang Dasar belum terbentuk. Pemerintahan masih bertumpu pada Presiden dan KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat. Akibatnya pemerintahan Indonesia dirasa belum bisa sebagai negara yang merdeka. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, dan pada KMB atau Konferensi Meja Bundar disepakati bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia asal dirubah menjadi negara serikat atau federal, dan akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa Indonesia berubah dari negara kesatuan ke negara federal, dan akhirnya berubahlah negara Indonesia itu, bentuk negara Indonesia dari negara kesatuan ke negara federal. Maka ketika bentuk negara berubah, maka berubah pula juga konstitusinya, karena yang dulunya Undang-Undang Dasar, maka harus dibuatlah konstitusi yang berdasarkan negara federal. Akibatnya rancangan konstitusi ini dirancang oleh delegasi-delegasi Indonesia dan BFO. BFO itu merupakan negara-negara bagian yang dibentuk Belanda itu sendiri. Nah, setelah disepakati dan ditandatangani tentang konstitusi Aries ini, yang terdiri atas mukaddimah dan batang tubuh dengan 186 pasal, di situ juga dijelaskan bahwa konstitusi Aries ini hanya bersifat sementara dan menuntut pemerintah Indonesia untuk kembali melaksanakan konstituante atau rapat pembentukan undang-undang untuk membuat undang-undang yang baru. Karena konstitusi Aries ini bersifat sementara dengan lembaga-lembaga negara yang terdiri atas DPR, kemudian Senat, Menteri-Menteri, Presiden, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Nah, karena Indonesia yang berubah dari negara kesatuan dan banyak rakyat Indonesia yang menganut unitarisme, akhirnya merasa bahwa bentuk negara federal ini hanyalah untuk memecah belah kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia. Akhirnya terjadi tuntutan dari rakyat untuk kembali ke negara bentuk negara kesatuan. Setelah itu, karena ada tuntutan seperti itu, pemerintah Indonesia mengadakan musyawarah dan disepakati bahwa Indonesia kembali ke negara dari negara federal kembali kepada negara kesatuan. Musyawarah terjadi antara negara Republik Indonesia Serikat dengan negara Republik Indonesia. Nah, akibatnya disepakati untuk kembali ke negara kesatuan, yang dari negara federal ke negara kesatuan. Nah, untuk hal itu maka dibentuklah pula konstitusi Undang-Undang Dasar sementara yang merupakan peralihan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar sementara untuk menjadi konstitusi peralihan. Nah, di Undang-Undang Dasar sementara ini masih mengadopsi tentang sistem parlemen konstitusi Aries. Nah, di Undang-Undang Dasar sementara ini pula lembaga-lembaga negara yang terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Karena di Undang-Undang Dasar sementara ini menganut sistem parlemen, akibatnya kabinet selalu bergonta-ganti akibat dari Indonesia menganut sistem multi partai yang dimana mempunyai banyak kepentingan. Nah, akibatnya ketika kabinet selalu bergonta-ganti, pembangunan di Indonesia itu bersifat statis karena pembangunan belum dimulai, kabinet mungkin sudah diganti. Sistem multipartai yang diterapkan berjalan tidak sehat, banyak tarik ulur kepentingan partai politik, dan pada akhirnya konstitusi gagal pun menyusun undang-undang dasar yang baru. Akibatnya Insinyur Soekarno selaku presiden mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi agar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, dalam hal ini pula banyak terjadi penyimpangan. Kenapa? Karena ada pembentukan MPRS
Jadi Majelis Pemusyawaratan Rakyat dibentuk lagi oleh presiden, ditunjuk langsung oleh presiden, dan ketuanya pun ditunjuk langsung oleh presiden. Di sini mulai Undang-Undang Dasar kembali 1945 diberlakukan kembali. Tapi ada beberapa penyimpangan yang dimana Undang-Undang 1945 ini MPRS ditunjuk oleh presiden dan ketuanya pun ditunjuk oleh presiden, dan dibubarkanlah DPR oleh presiden, kemudian dibentuk lagi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, kemudian dibubarkan pula DPA, yang dimana dibentuk oleh presiden. DPA, Dewan Perwakilan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang juga diketuai oleh presiden, dan akhirnya Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diketuai oleh presiden. Dari sini pula mulailah istilah yang dinamakan demokrasi terpimpin, dikarenakan kenapa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini dipilih oleh presiden, bahkan ketuanya pun dipilih oleh presiden, padahal MPR merupakan lembaga tertinggi di antara lembaga tinggi negara yang di atas presiden. Kemudian presiden pun diangkat seumur hidup oleh MPR. Kemudian DPA, menurut DPA diketuai oleh presiden itu sendiri, dan wakilnya ditunjuk oleh presiden. Dan dimana pula DPR gotong royong ini dipilih oleh presiden itu sendiri. Jadi semua kekuasaan bertumpu pada presiden. Jadi di sini pula terjadinya sentralisasi kekuasaan, di mana semua bertumpu kepada presiden. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, akibat dari adanya krisis yang terjadi dari pemerintahan Soekarno, begitu pula dengan adanya gerakan 30 SPKI, akibatnya terjadi kericuhan di mana-mana. Untuk meredam kericuhan itu, maka pada tanggal 11 Maret 1966, Mejen Basuki Rahmat, Brigjen Muhammad Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud membawa surat perintah Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat ini perintah kemudian dikenal dengan surat perintah 11 Maret, yaitu Super Semar. Di Super Semar ini Soeharto diberikan kewenangan dan tugas untuk meredam tentang konflik yang terjadi, terutama konflik G30 SPKI. Dan di sini pula Soeharto sebagai tokoh sentral dalam lahirnya yang namanya Orde Lama, Orde Baru, akibat imbas dari kepemimpinan Soekarno. Orde Baru ini sendiri muncul untuk mengkoreksi total penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama atau masa kepemimpinan Soekarno. Kemudian penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Kemudian itu pula melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni. Jadi secara murni dan konsekuen, dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Nah, pada masa ini pula di Orde Baru ini Undang-Undang Dasar dan Pancasila sebagai sesuatu yang sakral, sangat sakral. Akibatnya muncullah peraturan-peraturan yang mengatur tentang kesakralan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini, yang dimana pertama adalah ketetapan MPR nomor 1 garing MPR garing 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Nah, yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 tahun 1900 garing MPR 1983 tentang referendum, yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Dan yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum, yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1983. Nah, dalam Orde Baru ini tidak luput pula dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Terjadinya banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Dasar pun dijadikan sebagai alat dari oknum-oknum untuk mengekang kepentingan rakyat, yang dimana pula pada masa itu Undang-Undang Dasar berisi banyak pasal-pasal yang bermakna ganda atau bermakna ambigu yang digunakan oleh oknum-oknum untuk mengekang dan melegitimasi rakyat kecil. Nah, dan munculnya pergerakan dari rakyat untuk melakukan
yang namanya amandemen untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah hal itu dilaksanakan pada tahun 1998 dan juga menginginkan Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Akibatnya pada tahun 1998 pula Presiden Soeharto turun dari jabatan, dan 1 tahun setelahnya diadakanlah amandemen pertama pada tahun 1999. Nah, sebelum itu kita harusnya tahu tentang apa itu tentang istilah amandemen. Nah, dalam literatur hukum tata negara itu sendiri ada 2 istilah dalam teknik perubahan konstitusi. Yang pertama adalah mengubah seluruh secara penggantian secara menyeluruh yang diistilahkan dengan kata renew, dan perubahan yang dilakukan dengan penambahan atau yang dikenal dengan istilah amandemen yang merupakan serapan dari kata bahasa Inggris yaitu to amend. Nah, to amend bukan to amend. Ya, teman. Amandemen ini pula adalah istilah yang digunakan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dengan cara mencoret atau menegaskan kata-kata dari bagian tertentu dan menambahkan naskah terkait. Nah, istilah amandemen ini mulai relevan diperbincangkan pada saat reformasi. Ya, jadi dalam amandemen 1945 ini yang dilaksanakan pada tahun 1999 ini ada sekitar lebih dari 50% di amandemen, yang dimana pada amandemen pertama diubahnya 15 diktum, amandemen kedua diubahnya 59 diktum, amandemen ketiga diubahnya 68 diktum, dan amandemen keempat diubahnya 29 diktum. Setelah amandemen ini pula ada beberapa pasal yang berubah, diantaranya juga lembaga negara, yang dimana pada Undang-Undang Dasar 1945 itu sebelum amandemen adanya lembaga tertinggi dan lembaga tinggi, yang dimana MPR selaku lembaga tertinggi dan Presiden dan DPR dan DPA, BPK dan TPA sebagai lembaga tinggi. Nah, di pasca amandemen ini MPR sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain. Artinya tidak ada lagi lembaga tertinggi dan semuanya menjadi lembaga tinggi. Dan ada pula beberapa penambahan lembaga-lembaga yang lain seperti KY, KPU, MK, dan Bank Sentral. Jadi diatur pula beberapa tentang hal keuangan harus tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ada pula dalam hal ini Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengandung pengertian bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan ketentuan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara. Jadi, ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan muatan Undang-Undang Dasar 1945 ini harus diimplementasikan meliputi pelaksanaan pengelolaan pemerintahan negara yang baik, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan sistem kedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat ketentuan yang mengatur tentang beberapa hal, dan paling khusus adalah hak asasi manusia yang mempunyai banyak penambahan diktum. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.